Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang RJP atau yang biasa disebut resusitasi jantung dan paru atau juga biasa disebut dengan CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Kusuma Maharani dari kelas 4 ED. Mari kita bahas tentang pengertian, tata cara, dan akibat jika melakukan RJP dengan salah. Mari kita bahas di video kali ini. Baiklah, yang pertama yaitu adalah tentang pengertian dari RJP atau CPR. CPR ini memiliki kepanjangan Cardiopulmonary Resuscitation atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan RJP, yaitu resusitasi jantung dan paru. Nah, ini adalah tindakan pertolongan pertama yang dilakukan pada orang yang mengalami henti nafas dan detak jantung karena disebabkan oleh hal-hal tertentu. Nah, CPR ini memiliki tujuan untuk membuka kembali jalur pernapasan yang menyempit atau bahkan tertutup. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita melakukan RJP atau CPR. Yang pertama yaitu adalah tercekik. Yang kedua, saat korban mengalami kecelakaan. Yang ketiga, hampir tenggelam. Yang keempat, terlalu banyak menghirup asap hingga sesak nafas. Yang kelima, keracunan narkotika, alkohol, dan zat-zat lainnya. Yang keenam yaitu tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar. Yang ketujuh, mengalami serangan dan henti jantung. Nah, dalam melakukan CPR atau RJP ini, kita harus melakukan beberapa persiapan sebelum kita melakukan CPR. Jadi yang pertama yaitu adalah lokasi korban. Jadi kita harus mengetahui di mana lokasi korban. Jika korban ini adalah korban tenggelam, maka bawa dulu ke daratan. Jika korban berada di luar ruangan, maka bawa masuk ke dalam ruangan. Yang kedua yaitu adalah kondisi korban. Kita harus mengecek respon dari korban. Yang ketiga yaitu tanda vital. Nah, kita harus mengecek denyut nadi dan pernapasan, apakah masih ada nafas ataukah denyut nadinya terhenti. Lalu yang keempat, amankan korban. Yang kelima, instansi terikat. Kita harus menghubungi instansi-instansi terikat, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Ada yang disebut dengan prinsip dasar Doctors ABC. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah D untuk dangers. Dangers ini bahaya, yaitu memperingatkan orang-orang sekitar bahwa ini adalah keadaan bahaya. Kedua yaitu R. R untuk respon atau kesadaran. Nah, ini untuk mengecek kesadaran korban dengan cara memanggil atau menepuk pundak korban secara halus untuk mengetahui respon dari korban. Yang ketiga yaitu shout for help atau berteriak untuk bantuan. Jadi kita berteriaklah untuk memanggil bantuan orang-orang sekitar. Yang keempat yaitu airways atau jalan pernapasan. Nah, ini yaitu membuka jalur pernapasan korban dengan cara menengakkan dagu korban untuk membuat jalur pernapasannya agar lancar. Yang keenam yaitu adalah breathing atau pernapasan. Ini adalah hal yang dilakukan untuk mengecek pernapasan korban, apakah korban masih bernafas secara normal ataukah tidak. Caranya yaitu adalah dengan menempelkan telinga kita ke hidung korban atau mendekatkan telinga kita ke hidung korban untuk merasakan apakah masih ada pernapasan atau tidak. Yang terakhir yaitu adalah circulation. Circulation ini adalah aliran darah, di mana kita mengecek sirkulasi darah dan detak jantung bisa di leher ataupun denyut nadi yang ada di lengan untuk mengetahui apakah detak jantung korban masih berdetak atau berhenti. Selanjutnya yaitu adalah teknik RJP yang bisa disingkat sebagai CAB. C yang pertama yaitu adalah compression atau kompresi dada, yaitu memberikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali. Nah, lokasi penekanan ini berada di pertengahan dada, yaitu di bawah tulang sternum. Yang kedua, A untuk airways atau jalan nafas, yaitu meletakkan tangan di dahi korban dan tengadahkan kepala korban untuk membuka jalur pernapasan dengan cara meletakkan dua ujung jari di bawah dagu korban dan tengadahkan kepala korban ke atas. Lalu B untuk breathing atau pernapasan, yaitu bantuan nafas. Nah, bantuan nafas ini memberikan bantuan pernafasan sebanyak 2 kali. Di setiap 1 kali tiupannya itu dilakukan 1 kali selama 1 detik.
Nah, sampai dadanya terlihat terangkat atau memberikan respon dari tiupan yang kita berikan. Nah, CAB ini dilakukan berulang kali sampai terjadi respon dari korban. Lalu, baiklah, selanjutnya ada yang namanya defibrillation, yaitu alat yang digunakan untuk memulai kembali denyut jantung yang disebut automatic external defibrillator. Nah teman-teman, ternyata jika kita salah melakukan teknik RJP, itu banyak sekali hal fatal yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu adalah patah tulang iga. Yang kedua, distensi abdomen. 3, hermotoraks. Yang keempat, luka pada hati. Yang kelima, pneumotoraks. Baiklah, itu tadi materi-materi atau penjelasan tentang RJP. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui RJP untuk menolong orang-orang di sekitar kita, terutama pada keluarga terdekat kita seperti ayah, ibu, kakak ataupun adik yang harus membutuhkan pertolongan pertama saat terjadi apa-apa sebelum datangnya pertolongan dari instansi terdekat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang RJP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.